Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Guru Dedi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 8 habit yang disepelekan banyak orang, tetapi ternyata sangat bermanfaat untuk hidupnya. Baik, diantaranya adalah berikut. Habit-habit ini, atau tepatnya 8 habit ini, tidak cuma dibicarakan saja, tetapi banyak orang yang sudah melakukan. Orang-orang itu menjadi sukses, orang-orang itu menjadi produktif, hidupnya menjadi lebih baik. Tetapi sayangnya, oleh sebagian orang, habit atau kebiasaan positif ini dianggap sepele. Yang pertama adalah tidur yang cukup atau tidur 8 jam. Kata dokter sih ya dan peneliti, manusia membutuhkan 8 jam untuk istirahat atau tidur. Nah, sebenarnya kalau kita teliti lagi lebih dalam, itu tidak harus 8 jam. Kuncinya adalah cukup. Bagaimana cukup itu? Yaitu ketika kita terbangun, kita full of energy, kita enggak capek, enggak letih, enggak seperti itu. Nah, itu artinya cukup. Untuk dewasa biasanya dia membutuhkan sekitar 7-8 jam. Beberapa orang yang kondisinya bagus bisa jadi dia tidak membutuhkan waktu sebanyak itu. Nah, beda dengan anak-anak akan membutuhkan waktu yang panjang. Lah, untuk karena itu, jagalah pola tidur Anda. Kalau misalnya harus 8 jam, maka ketika kita harus bangun jam 5, berarti kita harus tidur jam 9. Karena dengan tidur tadi, itu kita seperti mericas energi kita. Tubuh-tubuh melakukan pemulihan kesehatan, meningkatkan energi, dan segala macamnya. Dan itu pun juga harus dilakukan dengan berkualitas. Banyak sekali orang terganggu tidurnya karena tidur yang tidak berkualitas. Jagalah tidur Anda, ya paling enggak 7 atau 8 jam, sehingga bangun dengan fresh, banyak energi, bisa melakukan banyak hal. Yang kedua adalah cukup minum. Jadi orang bisa sehari itu paling enggak minum 2-3 liter ya, tergantung dari berat badannya. Tubuh kita sebagian besar itu dari unsur air, sehingga kebutuhan air harus dicukupi. Jangan sampai kurang air, nanti akan bisa membawa ke penyakit-penyakit yang lain seperti ginjal atau dehidrasi dan lainnya. Oleh karena itu harus cukup minum. Nah, saya sendiri pakai yang seperti ini, yang ada ukurannya, dan bisa dapatkan di toko online untuk mengingatkan untuk minum. Tapi pada umumnya bagi saya sendiri itu lebih dari ini, artinya sudah tercukupi. Mengingat saya juga setiap hari berolahraga, ngajar, dan segala macam. Sesuaikan dengan kebutuhannya. Tapi paling tidak seperti anjuran dokter. Setelah tidurnya cukup, kemudian bangun pagi minum, masuk ke sesi untuk yang ketiga. Yang ketiga itu adalah bersyukur. Bersyukur ini sebenarnya kan ya mudah dilakukan atau orang bahkan mengira sepele. Tetapi ini sebuah habit positif yang sangat-sangat bermanfaat. Jadi ketika pagi udah bangun tuh bersyukur, diawali dengan masih hidup, masih sehat, masih berenergi, diberikan karunia yang lain. Artinya punya waktu untuk bersyukur. Kalau muslim bisa sambil sholat, bisa berdoa, dan lain-lain. Intinya adalah mempunyai waktu untuk bersyukur. Makin kita bersyukur, makin banyak nikmat yang ditambahkan. Habit selanjutnya adalah bersih-bersih. Orang pasti sepele ya, tinggal bersih-bersih gitu kan. Nah, untuk memulai hari, entah itu akan banyak pekerjaan atau sedikit, awali dengan bersih-bersih. Bersih-bersih itu tidak harus hal yang besar. Mungkin sekedar menata tempat tidur, beresin sampah, dibuang, atau merapikan meja kerja, atau merapikan rak buku, seperti itu. Kenapa? Dengan kita menyelesaikan pekerjaan kecil-kecil itu tadi, seperti bersih-bersih sebentar lah, 10 menit setiap hari, atau 20 menit, atau 30 menit, tergantung waktu sedia Anda, itu pikiran kita sudah merasa menyelesaikan pekerjaan yang mudah. Sehingga nanti pekerjaan yang lain akan ngikut, menjadi suatu siklus, mengalir kerjaan-kerjaan Anda. Kalau hari awal sudah diawali dengan scroll HP, melek lihat HP, males. Coba deh, kalian pasti ngalamin. Baik, selanjutnya adalah membuat perencanaan.
Orang-orang menyepelekan membuat perencanaan karena ya nanti kan ada gangguannya aja. Aku udah bikin rencana, ada aja yang ganggu atau apa. Hei, dengerin, bikin rencana itu selalu lebih baik. Kenapa? Karena otakmu ini tidak desain untuk mengingat secara jangka yang lama. Makanya itu apa yang dipikiran ditaruh di catatan, bikin perencanaan. Bisa menggunakan buku catatan, bisa menggunakan komputer, bisa menggunakan HP. Ya, tetapi tidak disarankan menggunakan HP di pagi hari. Kalau kita terbiasa melakukan perencanaan, kita tidak perlu mengingat-ingat lagi apa yang kita lakukan hari ini. Biasanya saya membuat perencanaan itu 1 hari sebelumnya. Untuk harian misalnya, kita ini untuk bikin besoknya. Kemudian ditingkatkan habitnya, seperti bikin pada minggu malam, untuk bikin perencanaan seminggu. Dan begitu seterusnya, tingkatkan habit positif, membuat perencanaan, karena kita menjadi jelas mau kemana, melakukan apa, terus kemudian caranya bagaimana. Itu sudah dalam perencanaan-perencanaan. Perencanaan ini dalam artian adalah kegiatan setiap hari, janji dengan siapa, kemudian juga perencanaan besar, goal Anda setahun, nanti sebulan ngelakuin apa yang selesai, seminggu apa, kemudian hari ini harus nyelesain apa. Habit selanjutnya yang sebenarnya mudah dan dianggap sepele adalah berolahraga. Nikmat yang paling penting atau kekayaan yang paling utama adalah kesehatan, bukan uang. Percuma banyak uang, banyak harta, tetapi sakit. Percuma keluarga bahagia dan segala macam, tetapi sakit. Kita tidak bisa menikmati dunia ini ketika kita tidak sehat. Oleh karena itu, aset utama kita sebagai manusia adalah kesehatan. Nah, kesehatan ini harus dijaga sedemikian rupa. Tidak hanya dengan menjaga makanan, menjaga tidur, tetapi juga dengan berolahraga. Itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan berolahraga, otot-otot kita menjadi kuat, kemudian kita menjadi lebih berenergi. Mungkin orang melihat, kerjaanku banyak, ngapain aku harus berolahraga, nanti nggak ada energinya. Keliru. Coba berolahraga setiap hari, nggak usah mikirin 30 menit. 5 menit saja berolahraga, 5 menit saja, yang penting rutin. Ya, itu nanti akan membuat perbedaan dalam hidupmu. Anda merasa lebih berenergi, pikiran jadi lebih terang, kemudian bisa lebih banyak yang bisa dikerjakan. Justru memicu hormon-hormon dalam tubuh ini untuk aktif, mencapai segala tujuan-tujuan kita dengan kesehatan, yaitu dengan berolahraga tadi. Untuk selanjutnya adalah menulis jurnal, atau yang bahasa kerennya zaman dulu menulis diary ya. Tapi kalau jurnal tidak harus setiap hari. Jurnal adalah catatan-catatan penting. Kita hidup ini sebenarnya prosesnya berulang. Jadi kita pernah dapat masalah A, kemudian nanti akan dapat masalah A lagi. Kita ada kesulitan B, nanti ada kesulitan B lagi. Nah, supaya kita tidak mengulang-ulang berpikir kembali, mencari memori, tuliskan. Jika ada masalah ini atau melakukan ini, tuliskan jurnalnya. Ya. Jadi kalau bisa secara digital ya, karena sekarang sudah canggih, bisa dicari jurnalnya atau catatan lama. Ketika saya dulu masih menggunakan catatan biasa, itu juga sangat berguna karena saya tidak tergantung dengan komputer. Saya tinggal lihat jurnal, catatan tangan saya. Oh, dulu pernah ada masalah gini, langkah yang saya ambil adalah begini dan begini. Ini bisa jadi untuk pertimbangan pengambilan keputusan mendatang. Jadi jurnal itu sangat penting. Ya, nanti akan bisa untuk mengurus banyak hal, misalnya tentang keputusan kebijakan untuk keuangan Anda, penataan goal Anda ke depan, terus kemudian menghadapi masalah-masalah yang sama atau mirip. Nah, baik, untuk selanjutnya adalah belajar setiap hari. Kadang saya heran ya, di abad ini yang sudah sangat maju, informasi ada di mana-mana, didapatkan dengan cepat, itu orang tidak belajar. Dia hanya menerima informasi secara acak, scroll, oh kalau gini, gitu, random. Akhirnya apa? Otaknya ini tidak bisa merekam dengan jelas, karena topiknya berganti-ganti dan segala macam. Oleh karena itu, perlu Anda switch kebutuhan belajar itu ke klasik dengan menggunakan buku misalnya. Nah, baca buku, bisa dilihat lagi, bisa dikasih tanda, seperti itu. Atau juga bisa dengan buku digital. Kemudian juga Anda bisa untuk istilahnya belajar melalui YouTube.
Tetapi yang terfokus ya, bukan scroll-scroll. Anda ingin produktivitas, cari produktivitas. Anda ingin belajar Excel, buka belajar Excel. Nah, kalau ada dana lebih, baru ikut kursus dan lain-lain. Nah, ini sangat penting karena dengan setiap hari belajar yang Anda pengen tahu, ya, karena kita sejatinya itu pembelajar seumur hidup. Misalnya pengen belajar parenting, pengen belajar manajemen keuangan, manajemen waktu, banyak sekali di dunia ini yang bisa dipelajari. Nah, itu bisa meningkatkan value kita, meningkatkan karir bagi yang bekerja, kemudian kepandaian skill untuk yang berusaha. Apa-apa yang menjadi tanda tanya dan Anda tidak tahu, belajarlah. Sekarang udah banyak medianya, tinggal dicari serius dan setiap hari. Baik, itu adalah 8 kebiasaan yang disepelekan banyak orang, tapi sangat mengubah hidup. Nah, kebiasaan-kebiasaan 8 tadi, jangan langsung digas ngelakuin 8, tetapi lakuin 1 dulu. Dan namanya kebiasaan itu kita lakukan terus-menerus sehingga menjadi otomatis. Kayak orang mengendara, kayak orang dia itu mengerjakan sesuatu, dia itu sudah otomatis karena sudah kebiasaan. Jadi kita tidak usah mengingat caranya bagaimana, itu sudah kebiasaan. Maka dari itu harus dibiasakan, paling enggak itu ya 2 bulan atau 3 bulan. Dirutinkan bangun paginya, dirutinkan tidur cukupnya, bertahap. Setelah sudah dikuasai, kita habit itu bagus, kita tambah habit-habit yang lain. Jadi jangan diaprukin 8 langsung, karena akan capek. Bertahap, lakukan, biasakan. Nah, tidak hanya itu, nanti juga kita akan belajar mengenai pengurangan habit-habit negatif, supaya kita lebih melejit lagi. Itu aja dari saya, semoga bisa membantu produktivitas Anda. Apabila dibutuhkan lebih lanjut, bisa masuk program coaching. Ya, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.